Go yard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that thing, bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membuat sebuah video tutorial mengenai DDL, DML, DCL, TCL guna untuk mengikuti ujian tengah praktek basis data. Di sini saya akan memperkenalkan diri saya. Izin memperkenalkan diri, nama saya Rani Lutfia Zahra dengan NPM 2213025036 dari PTIB. Di sini saya mempunyai moto hidup, yaitu berusahalah selagi kamu mampu, karena tiada keberhasilan kecuali dengan berusaha semaksimal mungkin. Nah, kali ini saya akan memasuki materi berjudul DDL. DDL atau Data Definition Language adalah merupakan bahasa pemrograman dalam komputer yang dapat dimanfaatkan untuk membuat maupun memodifikasi struktur dari suatu objek dalam database yang utamanya berbentuk skema. Perintah dasar DDL itu ada 3. Yang pertama create, yaitu perintah untuk membuat beberapa kebutuhan seperti database, kolom view, dan table. Yang kedua ada drop, yaitu perintah yang berfungsi untuk mengubah struktural tabel yang sudah dibuat, meliputi pengubahan data table, penambahan kolom, pengubahan kolom, penghapusan kolom, dan penambahan atribut kolom. Yang ketiga ada alter, perintah untuk menghapus database ataupun tabel. Nah, kali ini kita akan masuk ke dalam praktikum mengenai DDL. Jadi saya sudah masuk ke dalam server ya. Nah, pertama kita akan melihat show database kita dulu, yaitu dengan mengetikkan show databases. Nah, di sini saya sudah pernah membuat data di sini. Nah, bagaimana sih cara membuatnya? Maka kita akan membuat dua databases, yaitu dengan mengetikkan create databases data PTI. Maaf, kesalahan itu seharusnya jangan databases. Kalau databases hanya untuk show database. Nah, tapi kalau mau create atau update insert dia cuma menggunakan database. Nah, sudah lanjut kita buat lagi create database data PTIB. Nah, ini kita sudah membuat 2 database, jadi sekarang kita akan melihat apakah dia sudah terbuat atau belum. So, databases. Nah, di sini sudah ada ya data PTI dan data PTIB. Nah, tapi kalau misalnya kita ada kesalahan, salah aturan jangan membuat database ini. Bagaimana sih cara menghapusnya? Nah, cara menghapusnya kalian bisa menggunakan perintah drop, yaitu drop database data apa yang pengen dihapus. Sini saya akan menghapus data PTIB. Nah, sudah oke. Maka kita akan melihat apakah sudah terhapus atau belum. Nah, di sini sudah terhapus ya data PTIB-nya yang tadinya ada. Sini kita drop, maka dia sudah terhapus. Nah, sekarang kita akan membuat. Bagaimana sih cara membuat tabel? Nah, di sini kita akan membuat tabel, yaitu pertama kita mau masuk ke database yang mana dulu. Sini saya akan masuk ke dalam database PTI dulu ya. Maka kita akan membuat tabel pada data PTI, yaitu kita menggunakan use data PTI. Nah, di sini dia sudah ganti ya. Sekarang kita udah masuk ke dalam data PTI, dan sekarang kita akan membuat tabel pada data PTI, yaitu create table apa? Tabel yang pengen kita buat yaitu data MHS. Kita buka begini. Sini kita masukkan in. Pertama nomor dulu in cylinder 5 primary key. Sini koma ya, koma.
Lalu ada nama, varchar-nya kita masukin 25, yaitu jumlah karakter yang mau kita masukin berapa. Jadi maksimal nama itu 25 kayak gitu. Lalu ada alamat varchar. Kalau alamat biasanya panjang ya, jadi kita kasih 40. Lalu ada email varchar. Email varchar-nya kita buat 30. Sudah. Kalau sudah kita tutup kurung, karena tadi kan kita awali dengan buka kurung dan 7 koma. Maka sudah oke ya, berarti sudah terbentuk. Nah, cara ngeliatnya itu gimana? Kita bisa lihat dengan days data yang tadi namanya apa? Data MHS ya. MHS. Nah, sini sudah ada ya filenya, nomor, nama, alamat, dan email. Lalu kita akan mengganti nama table. Gimana sih cara mengganti nama table? Nah, sini kita bisa mengganti nama table dengan rename. Sini rename table. Tabel yang mau kita ganti itu apa? Kan tadi kan dari ini ya, data MHS ya, berarti rename data MHS. Berarti rename table data MHS kita ganti ke mana? Kita ganti data PTI ya, data PTI. Nah, sini sudah terganti, dia sudah terganti. Maka kalau kita mau lihat disknya, kita udah nggak bisa menggunakan disk data MHS karena sudah kita ganti namanya jadi data PTI. Maka kita akan menggunakannya disk data PTI. Nah, sini sudah ada ya. Nah, terusnya kalau ingin menghapus file, misalkan kalau kita akan menambahkan dulu, misalkan kayak kita kekurangan nih, kita mau nambahin gender, kita mau masukin gender, maka sini kita bisa menulis alter table apa ya, ini kita kan tadi kan data ya, data PTI. Kita kalau mau nambah itu dia pakai add, kalau nambahin dia pakai add. Lalu alter table data PTI add, kalau tadi kita masukin gender, kita menggunakan sex ya, sex chart. Sini kita satu aja karena antara laki-laki atau perempuan. Nah, oke, sudah ya. Maka coba kita akan lihat. Nah, di sini sudah masuk ya, sudah masuk ke dalam filenya. Nah, terusnya kalau misalnya kayak salah nih, kita akan menghapus email. Gimana sih cara kita menghapusnya? Bisa kita cara menghapusnya dengan perintah alter juga, alter ini. Mana ya? Alter table data PTI. Ini aja deh. Kalau misalnya pengen menghapus, kita menggunakan perintah drop. Kalau menambahkan add, menghapus drop. Nah, kita hapus ini aja deh. Kita hapus gendernya. Misalnya kita salah, seharusnya kita bukan gender, kita masukin. Maka kita bisa menghapus dengan perintah alter table data PTI drop sex. Maka sudah ya. Oke, ini query-nya oke. Lalu kita akan delete. Nah, sini kehapus. Jadi sini berikut adalah perintah-perintah dari DDL. Lanjut kita akan masuk ke dalam perintah DML. Jadi DML itu apa sih? Nah, DML atau Data Manipulation Language adalah bahasa komputer yang merupakan perintah untuk membantu pengguna memanipulasi data dalam database. Manipulasi ini dilakukan dengan memasukkan data ke dalam tabel database, mengambil data yang ada, kemudian menghapus data dari tabel yang ada, dan memodifikasi data yang ada.
perintah dasar DML. Yang pertama itu ada select, yaitu perintah ini digunakan untuk mengambil baris dan tabel. Yang kedua ada insert, perintah ini menambahkan satu atau lebih record ke dalam tabel. Yang ketiga itu ada delete, perintah ini menghapus satu atau lebih record dari tabel sesuai dengan kondisi yang ditentukan. Nah, yang keempat ada update, perintah ini memodifikasi data dari satu atau lebih record. Nah, kita masuk ke dalam ininya ya, praktikumnya. Di sini kita akan membuat database lagi. Coba kita akan membuat database so databases. Nah, sini kita akan membuat create lagi, kita create database data PTIB. Nah, sini sudah ada, maka coba kita lihat source database-nya. Nah, udah ada ya data PTIB, maka kita akan membuat table di database data PTIB. Maka ini kan masih data PTI, maka kita ganti dulu ke data PTIB dengan use data PTIB. Nah, maka sini sudah ganti ya data PTIB. Lanjut kita akan membuat tabel yaitu create table. Nama tabelnya kita pakai data PTIB aja ya. Data PTIB buka kurung. Lanjut sini kita buat no in sini 5 primary key. Selalu seperti ini ya. Lanjut, habis itu nama varchar kita buat 25 karakter lagi. Lanjut, habis itu alamat ya, kita buat alamat varcharnya kita panjang, kita buat 40. Lanjut ada email varcharnya kita buat 30 ya. Lanjut ada no telepon varchar, teleponnya kita buat 15 saja ya, 15. Lanjut setelah itu kita buat gender yaitu sex char 1, maka tutup kurung titik kesalahan di apa ini varchar 15. Mungkin karena ini terlalu ini ya, coba kita ulang lagi ya. Create table data PTIB. Lanjut itu ada di varchar 15 itu ya. Lanjut in primary key benar, nama varchar, alamat varchar 40, emailnya varchar 30, nomor telepon kita buat 25 aja. Varchar teleponnya 25, kita buat ini aja. Lanjut sex charnya itu 1. Nah, sudah ya, maka kita bisa melihat this data PTIB. Nah, sini sudah ada ya filenya, no, nama, alamat, email, no telepon, dan sex. Sudah. Setelah itu kita akan memasukkan data pada tabel minimal 4 orang. Nah, cara memasukkan data pada tabel itu bisa menggunakan perintah insert ya, insert into data PTIB
value terus ini pertama nolnya 1 dulu ya. Lanjut Rani Lutfia, setelah itu alamat Natar, lanjut emailnya Rani Lutfia 71. Aduh, salah pencet. Nah, sudah ya, sudah ada kan? Lanjut kita ulang lagi ya, kita buat perintah membuat datanya. Insert info data PTIB Palu. Jangan salah ketik lagi. Pertama 1, koma, namanya Rani Lutfia. Lanjut ke alamatnya Natar. Lanjut ke email Rani Lutfia 71. Wah, Rani Lutfia gmail.com. Lanjut telepon 08 5161015045. Lanjut seksnya gendernya perempuan jelas. Salah. Nah, enter. Nah, oke ya. Lanjut kita buat lagi. Yang kedua kita buat Widya Setiani, alamatnya di Kanan, emailnya Widya Setiani, nomor teleponnya perempuannya. Sudah. Lanjut lagi yang ketiga itu kita buat Irfan Saputra. Di Karanganyar. Emailnya kita masukin. Aduh, Karanganyar. Emailnya kita masukin Irfan Saputra gmail.com ya. Jenis kelaminnya laki-laki jelas. Lanjut yang terakhir yang keempat itu kita buat Riko Saputra, namanya Raja Basa. Riko Saputra gmail.com. Udah kan? Ini sudah terbentuk ya. Lanjut coba kita lihat apakah sudah terbentuk atau belum dengan perintah select from data PTIB. Nah, sini sudah masuk ya. Sudah masuk ke dalam tabel yang udah kita buat tadi. File ini sudah masuk ke dalam sini. Berarti sini udah tabel nih ya.
Lanjut, kita habis itu memperbarui isi data, yaitu memperbarui isi data. Kita akan mengubah alamat ya, yaitu dengan update. Kita mengubah alamat berarti update table ya. Update table ini ya, data PTI, berarti update data PTI set. Lanjut, berarti misalkan alamat, kita ganti alamatnya kita ganti ke Haji Mena, where alamatnya Tatar. Aturan tabelnya di sini ya. Update table data PT. Oh, ini data PTIB, seharusnya ada data PTIB-nya ya. Coba kita lihat ini ya. PTIB enggak ada ininya. Nah, baru terganti. Aduh, mohon maaf tadi salah. Udah, coba kita lihat ya. Kita lihat apakah sudah apa belum. Nah, sudah terganti ya, Haji Mena sudah terganti ke Haji Mena. Terusnya lanjut, bagaimana cara menghapus data yang diinginkan? Menghapus data yang diinginkan dalam tabel. Misalkan saya akan menghapus si Riko, maka kita bisa menggunakan perintah delete from data PTIB where no sama dengan kita hapus Riko ya, berarti 4. Nah, maka coba kita lihat. Nah, di sini Riko sudah terhapus. Tapi kalau untuk menghapus keseluruhan data gimana? Maka kita akan bisa menggunakan delete from. Nah, kalau misalkan kita pengen salah satu, kita menggunakan ini. Tapi kalau pengen semuanya, tinggal nggak usah pakai where. Kita langsung delete from data PTIB. Udah, lanjut kita coba select from data PTIB. Nah, ini select-nya sudah tidak tertampak tabel lagi karena tadi udah kita hapus semua. Jadi dia di sini bacanya empty, yaitu kosong. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dari praktikum DML. Maka kita akan lanjut ke baik, sekarang saya akan masuk ke dalam materi DCL. DCL atau Data Control Language adalah salah satu dari kelompok perintah SQL yang digunakan untuk melakukan kontrol terhadap privilege atau hak akses khusus untuk berinteraksi dengan database. Hak akses khusus ini diperlakukan sebagai persyarat bagi setiap user database untuk melakukan berbagai aksi di database seperti membuat objek, menghapus objek, mengubah objek, menampilkan hasil query, dan seterusnya. Perintah dasar DCL itu ada 2. Yang pertama itu grant, yaitu mengizinkan user mengakses tabel dalam database. Yang kedua ada revoke, membatalkan izin hak user yang ditetapkan oleh perintah grant. Sekarang kita akan masuk ke dalam praktikumnya. Baik, sini kita akan slow database dulu ya. Slow database.
database. Kita akan lihat database kita dulu. Nah, sini kita akan mengizinkan user itu untuk melakukan di database mana. Nah, sini saya akan melakukan user itu pada data PTIB ya. Maka kita bisa menggunakan use data PTIB. Nah, setelah kita masuk ke dalam data PTIB, maka kita menggunakan, coba kita lihat tabelnya dulu ya. Select yang udah kita buat tadi sebelumnya tadi, from data PTIB. Oh iya, tadi sudah dihapus ya, sudah dihapus datanya. Berarti kita menggunakan forum pendaftaran mungkin ya, use pendaftaran, soalnya pernah buat tabel pada pendaftaran. Coba select from identitas. Nah, ini udah ada ya, udah ada. Berarti kita menggunakan ini saja pada database pendaftaran, pada tabel TB identitas. Sekarang kita akan mengizinkan user dulu, mengizinkan user untuk melakukan kegiatan pada tabel ini. Jadi kita buat usernya dulu. Cara buat usernya itu kita bisa menggunakan create ya, create user. Siapa namanya? Kita akan menggunakan user ara. Ini selalu mengikuti ya, selalu kayak gini, localhost terusnya bukan localhost identified by ini berapa, kita menggunakan password. Kita gunakan passwordnya 098 ya passwordnya. Oke. Nah, ini udah ada ya, udah masuk. Jadi user ara localhost ini dia sudah bisa melakukan, maksudnya sudah bisa masuk ke dalam ini kita, database kita ini. Coba kita bisa menggunakan ini ya, select. Kita lihat dulu, select user, host, password, user, host, password. Terusnya di from MySQL user. Nah, sini sebelumnya saya sudah pernah buat user run, Zata sama Rani untuk masuk, dan ini tadi user ara juga sudah bisa masuk ya, sudah bisa masuk ke dalam database kita. Nah, sekarang kita mengizinkan ara ini untuk bisa ngapain aja. Nah, kalau misalkan itu kita bisa menggunakan perintah grant ya, grant. Nah, kalau misalkan pengen bisa melakukan semuanya kayak menginsert, mengupdate, mendelete, sama menselect, itu kita bisa menggunakan all privileges on nama tabel kita tadi itu pendaftaran IP pada tabel TB identitas, pada tabel identitas from nama usernya, kok from sih, apa sih nama usernya tuh tadi ara ya, berarti ini bukan from ya. Jadi kita menggunakan tuh siapa tadi usernya, ara, selectnya si lokal
localhost. Nah, seperti ini. Tapi kita tidak menggunakan ini, kita nggak mau dia melakukan semuanya. Kita pengen dia cuma menginsert, select, dan update. Jadi dia tidak bisa mendelete. Jadi kita tidak menggunakan all privilege ini, kita menggunakan kita atur jadi bisa meninsert, habis itu select, habis itu update, insert, select, update on pendaftaran pada tabel identitas to arah localhost. Enter. Nah, udah bisa ya. Jadi tapi dia tidak bisa mendelete-nya. Coba ya, kita coba dulu. Kita keluar dulu dari user kita. Jadi kita masuk ke dalam MySQL kita bukan prod tapi ARA, karena kita mau masuk ke servernya ARA ya. Nah, kita harus masukin password tadi yang kita buat 089. Nah, sini terus kita masuk ke dalam servernya. Kita menggunakan use kita lihat dulu ya show databases. Nah, di sini cuma ada database pendaftaran karena memang kita cuma mengizinkan dia pada tabel pendaftaran. Jadi kita cuma bisa menggunakan use pendaftaran. Nah, pendaftaran kita menggunakan coba select. Kita menggunakan perintah select from tb identitas. Nah, bisa ya. Coba kita kita meninsert ya. Coba kita meninsert, masukin lagi insert into tb identitas, lalu kita masukin pertama berarti udah yang ke-7 sekarang. Kita masukin ke-7 itu Isna, lanjut alamatnya Karang Anyar. Lanjut kita masukin prodi dia prodi BK. Terus ya lanjut emailnya isna@gmail.com. Nah, ini bisa ya. Dia bisa karena memang kita mengizinkan dia untuk menginsert. Coba kalau kita mendelete. Coba ya. Delete from table tb identitas atau nggak ada formnya ya, nggak ada tabelnya. Delete from tb identitas where no berapa kita menghapus. Kita lihat dulu deh, tuh tadi udah masuk apa belum ya. Coba select identitas ya. Nah, bisa udah masuk ya. Nah, sekarang coba kita mendelete. Delete from tb identitas web no, kita menghapus Irfan ya 6. Coba. Nah, sini dibacanya delete command denied. Itu artinya delete itu tidak diizinkan kepada user ARA untuk melakukan pendeletan pada tabel pendaftaran pada database pendaftaran pada tabel identitas. Jadi dia tidak bisa melakukan pendeletan ya. Jadi kalau misalkan select dia masih ada si Irfannya. Nah, begitu itu cara menggunakan grant ya. Nah, coba kita balik lagi, kita tidak boleh si ARA ini untuk melakukan insert. Coba kita balik lagi ke ini kita ya, MySQL nah
udah dari kita tuh enggak, kita masuk pendaftaran dulu. Terus pendaftaran. Oh, aduh ininya banyak kelebihan. Nah, sudah habis itu udah use pendaftaran. Nah, kita tidak boleh si ARA ini untuk melakukan insert. Jadi kita bisa merevoke, yaitu merevoke itu mencabut hak aksesnya ARA ini untuk melakukan apa. Nah, jadi kita bisa menggunakan revoke, nama hak aksesnya itu kita insert. Oh, nama tabelnya siapa tadi? Pendaftaran titik tb identitas from siapa? ARA ya. ARA local host. Nah ini sudah ya, jadi dia tidak bisa melakukan insert. Dan sekarang kita coba, kita balik, kita ini cowok ini dulu aja coba ya, kita grant for ini ARA local host. Enter. Nah, di sini ARA sekarang cuma bisa men-select dan mengupdate. Coba. Jadi dia tidak bisa menginsert. Awalnya tadi dia bisa menginsert, sekarang dia sudah tidak bisa menginsertnya lagi. Nah, coba kita coba ya. Kita masuk ke dalam itunya ARA. MySQL ARA P. Maksudnya 098. Nah, use pendaftaran. Nah, udah, coba kita select dulu ya. Select from TB identitas. Oh, ini aduh. Select malah. Select from TB identitas. Nah, coba kita insertnya ya. Insert into TB identitas value. Apa yang ke-8 ya? Yang ke-8 kita masukin namanya si Nia. Terusnya alamatnya Haji Mena. Lalu prodinya prodi PGSD. Lanjut emailnya Nia 12 gmail.com. Udah ya. Nah, coba kita insert comment denied. Nah, tadi awalnya bisa dia menginsert, sekarang tidak, kita cabut hak aksesnya, yaitu dengan mengcomment denied-nya. Jadi dia tidak bisa untuk mengakses insert pada user ARA localhost ini. Jadi dia cuma bisa mengupdate dan men-select. Nah, select dia masih bisa select. Nah, begitu, itu cara penggunaan pada DCL, revoke dan grant ya. Sekarang kita masuk ke dalam materinya TCL. TCL atau Transaksi Control Language adalah perintah SQL yang berhubungan dengan sistem transaksi dalam database. Biasanya digunakan untuk melakukan query ke lebih dari satu tabel dalam sekali waktu. Data akan tersimpan jika semua query tidak terjadi error. Perintah dasar TCL itu ada dua. Yang pertama commit, yaitu menetapkan penyimpanan database. Yang kedua rollback, membatalkan penyimpanan database. Nah, sekarang kita akan ke praktiknya, yaitu ini kita udah masuk ke dalam server kita ya. Sini kita menggunakan use pendaftaran
pendaftaran. Ini tadi kita menggunakan tabel pendaftar. Kita menggunakan tabel yang udah kita buat tadi pada materi sebelumnya. Just pendaftaran kan, lalu kita select from TB identitas. Nah, ini sudah masuk. Sekarang ini akan kita commit akan kita tetapkan penyimpanan database. Jadi kita tidak bisa kayak mengganti-gantinya kayak kembali ke sebelumnya kayak gitu. Yaitu pertama kita aktifkan dulu commit kita ini dengan set auto commit. Kita menggunakan enable ya. Nah, ini udah set auto commit, lalu kita start. Habis itu kita start transaction. Nah, ini udah ya. Berarti kita udah bisa langsung mengcomitnya. Jadi kita kalau tinggal kita commit aja. Yang tadi select TB identitas ini tinggal kita commit. Nah, enter. Ini kita udah commit, udah nyampe ISNA ini ya, kita commit. Coba kita buat ini baru ya, insert info TB identitas, lalu kita buat 8 ya, 8 Isnania. Alamatnya Metro. Lanjut prodinya PGSD. Lanjut emailnya isnadeu@gmail.com. Sudah. Nah, enter. Udah masuk ke dalam ya. Coba kita select. Nah, ini kan kalau ini tadi kan Isnania tadi kan kita belum kita commit ya, kita baru commit cuma nyampe Isna doang. Nah, jadi kalau kita mau ada kayak salah nih, kita ada kesalahan kayak salah masukin data aturan bukan Isnania, maka kita bisa menggunakan perintah rollback. Coba kita select, maka dia akan kembali ke Isna. Isnanianya itu terhapus. Nah, kalau kita menggunakan kayak commit, tadi kan itu udah kita commit. Nah, kita coba mau mengganti prodi BK. Kita akan mengganti prodi BK pada Firda Ayu. Coba kita mengupdate. Ini tadi kan udah kita commit ya, mengupdate nama tabelnya TB identitas, set prodinya prodi apa? BK prodi BK. Nah, update TB identitas set BK. Pantes identitas. Nanti kita harus lebih teliti ya, Nah, ini sudah row match ya. Nah, tapi ini kenapa rownya ini 6? Coba kita lihat. Kita select TB identitas. Nah, sini kembali ke BK semua malah ganti. Kan tadi memang udah di-commit kan. Jadi mereka tuh kayak gak bisa satu-satu, jadi kayak udah ditetapkan tadi kan, udah ditetapkan penyimpanannya. Nah, karena tadi kita ini ganti BK ini kita belum kita commit. Nah, kalau misalnya kita commit, kita tidak bisa menggantinya ini lagi karena kita belum commit. Kita bisa menggunakan perintah rollback. Salah, seharusnya rollback. Nah, maka coba kita set ini. Nah, ini sudah balik lagi. Mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Kalau ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada kakak-kakaknya saya mohon maaf juga kalau misalkan ada salah kata atau apa.
Terima kasih. Mungkin saran dan kritik mungkin untuk kakak-kakaknya, kalau misalkan setiap praktik itu mungkin lebih jangan terburu-buru, jangan kecepatan, karena saya juga termasuk orang yang suka ketinggalan karena memang suka kurang teliti jadi suka error, jadi harus mulai dari awal kan. Jadi kakaknya kecepatan, jadi kita terlalu lambat. Jadi mungkin buat kakaknya bisa lebih dipelanin lagi nunggu kitanya. Nah, untuk saya sendiri dan teman-teman mungkin kita harus lebih teliti lagi dalam pengetikan kayak titik, komanya itu tuh harus benar-benar dilihat, lebih diteliti lagi kayak gitu. Mungkin itu aja sih saran dan dari saya, saran dan kritik mungkin. Jadi cukup sekian, saya ada sedikit pantun, yaitu burung dara, burung cendrawasih bisa dicari dulu di Papua. Cukup sekian, terima kasih, semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.